Oke, selamat datang kembali teman-teman di channel Teman Lomba dan kali ini bersama aku kembali Alfred yang bakal menemani teman-teman buat bahas soal Excel. Nah, sebelumnya kita udah pernah belajar materi Excel dari dasar hingga medium dan sekarang kita bakal belajar penerapannya, best practice-nya itu seperti apa sehingga ketika teman-teman dihadapi dengan kondisi realnya, teman-teman udah gak bingung ini pakai fungsi apa, pakai rumus apa, caranya kayak gimana gitu ya. Dan kesempatan kali ini kita bakal latihan tes Excel untuk admin General Affair untuk aset dan office request ya teman-teman. Seperti biasa di sini ada petunjuk yang bisa teman-teman ikuti ya. Jadi gak perlu bingung lagi kalau misal mau ngerjain. Kemudian ada tabel utama yang mana banyak sel kosong tentunya perlu kita isi gitu ya. Dan juga tabel referensi of course nantinya kita bakal pakai VLOOKUP dan juga HLOOKUP tergantung kebutuhannya teman-teman. Dan mari kita mulai aja dari mulai yang pertama nama aset, kategori dan lokasi. Dari petunjuk di sini udah dikasih tahu nih bahwa ambil nama aset, kategori dan lokasi dari tabel master aset menggunakan VLOOKUP berdasarkan kode aset. Artinya kita pakai VLOOKUP teman-teman. Nah, aku juga mau ngasih tahu kalau Excel itu udah canggih. Ini aku gak pernah bosan ngasih taunya. Jadi ketika kita menggunakan suatu fungsi atau rumus, dia tuh bakal ngasih tahu tuh apa aja yang perlu kita masukkan sehingga teman-teman nggak bingung lagi apa sih yang kurang, apa sih yang kelupa gitu ya. VLOOKUP, masukkan lookup value-nya dulu pakai kode aset, kemudian tabel array teman-teman. Tabel array-nya ini ya teman-teman. Nah, aku juga gak mau nggak bosan buat ngasih tahu pakai tanda dolar atau FN F4 buat shortcutnya biar istilahnya teman-teman nggak geser kanan kiri stabil array-nya kalau teman-teman nanti ngelakuin drag and drop gitu. Nah, selanjutnya itu adalah call index number untuk nama aset dia di 1 2 2 ya teman-teman. Jangan lupa pakai false karena kita mau hasil yang eksak. Nah, bukan untuk kategori gitu kan. Nah, kalau teman-teman sadar terus gitu kan. Kategori dan lokasi ini berasal dari satu dataset yang sama, tabel array yang sama artinya kita gak perlu ngetik ulang semuanya lagi rumusnya. Kita pakai yang ini aja teman-teman. Ctrl C aja. Di sini kemudian Ctrl V gitu ya. Tapi ada yang perlu diubah. Kira-kira apa sih yang perlu diubah, teman-teman? Aku kasih waktu 3 detik buat teman-teman nebak. 1 2 3. Iya, bener banget. Yang perlu kita ubah adalah call index number. Kalau tadi nama aset dia call index numbernya 2, kalau kategori dia 3, kalau kasih dia 4 gitu. Jadi angka 2 ini tinggal diganti 3. Kalau di sini kita ganti 4. Oke, udah ya, mudah banget teman-teman gitu. Maksud simpel itu gitu. Kalau teman-teman udah terbiasa. Jadi jangan lupa banyak-banyak latihan. Selanjutnya, ambil vendor dan biaya servis dari tabel servis menggunakan VLOOKUP berdasarkan kode servis. Oke, sama juga VLOOKUP teman-teman. VLOOKUP, kemudian lookup value-nya ini, terus table array-nya teman-teman gunain. Dan don't forget buat kasih tanda dolar biar gak geser kanan kiri. Sekarang untuk vendor dia di 1 2 3. Call index numbernya 3. False. Nah, selanjutnya untuk biaya service juga sama. Copy aja. Paste. Jangan lupa diubah untuk call index numbernya jadi 1 2 3 4 5 ya teman-teman. Gitu. Nah, selanjutnya kita pindah ke SLF vendor. Lihat lagi di petunjuknya. Ambil SLA vendor dari tabel SLA vendor menggunakan HLOOKUP berdasarkan nama vendor gitu ya. Sama dengan HLOOKUP gitu kan menggunakan nama vendor, koma gitu ya. Oh, dari sini nih. Nah, kemudian jangan lupa teman-teman kasih tanda dolar gitu. Terus kalau teman-teman masih bingung kapan gunain VLOOKUP, kapan gunain VLOOKUP gitu ya. Aku gak bosan-bosan buat ngejelasin ketika gitu ya. Kode key value atau istilahnya lookup value-nya itu di samping seperti ini, dia berjejer dari atas ke bawah. Nilai yang kita cari juga berjejer dari atas ke bawah di samping-sampingnya. Itu kita pakai VLOOKUP karena dia bentuknya vertikal kolom kolom kolom. Kalau dia bentuknya seperti ini gitu kan, dia berupa baris kayak value-nya atau lookup value-nya, ya nilai yang kita cari juga dia berupa baris. Maka kita pakai lookup teman-teman. Kemudian ini raw index number-nya 2 ya,
satu, dua. Gitu. Sama juga pakai false, teman-teman. Oke, nah lanjut ke status prioritas. Status prioritas ini, teman-teman, prioritas jika gitu kan kondisinya rusak berat atau termasuk kategori elektronik. Selain itu normal. Nah, ada kata jika artinya kita menggunakan fungsi if, teman-teman. Tapi ada atau di sini berarti kita pakai istilahnya ada satu fungsi lagi yaitu fungsi or, teman-teman. Jadi di sini sama dengan if gitu kan. Nah, logical testnya adalah or. Or ketika apa di sini eh, rusak berat. Di sini sama dengan kurung rusak berat, koma atau kategorinya sama dengan elektronik. Kategori mana kategori? Kategorinya sama dengan elektronik gitu. Maka dia prioritas. Prioritas dan itu normal. Prioritas selain itu dia normal. Nah, ini value if false, value if true kalau terpenuhi dan ini value if false kalau tidak terpenuhi. Nah, bedanya kalau or itu asalkan satu syarat terpenuhi. Misal terpenuhinya dia tuh rusak berat aja kondisinya berarti dia terpenuhi, dia prioritas atau dia kategorinya elektronik aja gitu kan. Berarti dia prioritas juga gitu. Selanjutnya status approval. Status approval ini approve jika biaya servis, nah biaya servis ini kurang dari sama dengan budget divisi dan kondisinya bukan rusak berat gitu kan. Kenapa kondisinya bukan rusak berat? Ibaratnya gini, daripada kita servis, kalau emang rusak berat gitu kan biasanya harga servisnya itu mendekati harga pembelian, mending beli baru gitu kan. Dibanding kita servis ulang. Makanya di sini approve jika biaya servisnya itu kurang dari budget, of course gitu. Karena kalau budgetnya luar dari biaya servisnya luar dari budget, ya otomatis bingung gitu kan. Pakai budget yang mana nih gitu. Dan kondisinya bukan rusak berat. Jadi teman-teman bisa masukin aja sama dengan if gitu kan. Biaya servis kurang dari sama dengan budget divisi. Nah, ada yang kelupa teman-teman. Harusnya ini pakai N, teman-teman. Karena dia dan di sini nih. Dan tuh di kapital banget. Jadi di sini setelah if nih harusnya N dulu. Nah, baru ini. Ini udah nih budget divisi dan tadi apa? Ini itu bukan rusak berat. Ini itu bukan rusak berat. Nah, kalau teman-teman bingung kenapa ini kurang dari lebih dari dia tuh artinya not equal. Jadi dia tuh bukan rusak berat gitu intinya. Nah, di sini gitu kan. Approve, approve. Selain itu dia review, review. Nah, cara bacanya gini teman-teman. Ketika kita ngecek, itu yang pertama adalah bener gak sih, gitu kan? Yang pertama, biaya servisnya itu kurang dari budget divisi. Oke, terpenuhi, misal. Dan kondisinya itu tidak sama dengan rusak berat. Misal rusak ringan atau perlu dicek atau normal, gitu kan? Itu bisa. Tapi kalau dia rusak berat, dia nggak di-approve, ya. Dia di-review aja. Tapi kalau terpenuhi si dua syarat ini, maka dia-approve. Kemudian, pertanyaannya, kalau misalkan terpenuhinya salah satu aja, otomatis dia juga review jatuhnya karena kalau N ini artinya harus terpenuhi dua syarat atau prasyarat tadi gitu ya. Tinggal di enter tuh. Berarti ada beberapa yang emang perlu direview. Kenapa ini direview? Coba kalau kita lihat biaya servisnya oke, kurang lebih atau lebih kecil dari budget divisi, tapi di sininya rusak berat gitu ya. Yang ini juga dia review karena rusak berat gitu. Dan estimasi selesainya teman-teman bisa masukin aja estimasi selesai sama dengan tanggal hari itu ya tanggal pas ngeceknya ditambah SLE-nya. Tahu dari mana? Tahu dari sini teman-teman. Nah, itu masih selesai sebenarnya tanggal request plus SLE vendor gitu. Terus untuk total biaya, lihat lagi ketentuannya. Total biaya sama dengan biaya service. Oke, biaya service ditambah lihat biaya admin. Nah, di mana?
biaya admin ini sama dengan 5% dari biaya servis jika vendornya eksternal. Jadi dapat 5% ditambah biaya persen 5%, biaya persen, ditambah biaya admin 5% jika kita menggunakan vendor eksternal. Kalau dari internal atau yang lain itu nol, teman-teman. Nah, cara tahu eksternal itu dari mana? Nah, dari sini teman-teman, tipe vendornya tuh internal atau eksternal. Makanya di sini teman-teman harus gunain lagi yang namanya fungsi VLOOKUP. Selain sebelum VLOOKUP pakai if dulu, karena kita mau ngecek, gitu kan. Mau ngecek ketika tipe vendornya itu eksternal, maka dia dapat tambahan biaya admin 5%. Tapi kalau dari selain eksternal, dia nggak dapat. Artinya kita ngecek pakai if, kemudian VLOOKUP. VLOOKUP-nya itu pakai kode service. Mana kode service, kemudian table array yang ini, teman-teman. Jangan lupa pakai tanda dolar. Kemudian untuk tipe vendor itu ada di call index number 1, 2, 3, 4. 4 ya teman-teman. Call index number dan false. Nah ini tuh baru yang VLOOKUP-nya aja atau logical test-nya gitu kan. Value if true-nya adalah eh, ketika ini sama dengan apa eksternal gitu kan. Eksternal. Maka value if true-nya itu adalah biaya service gitu kan. Dikali 0,05 karena 5% ya teman-teman. Selain itu dia tuh nol. Oke, kurang satu. Coba ada yang salah. If you look up kode service. Oke. Oke, ini dapat nilai sama dengan eksternal gitu kan. Oke, di sini kurang satu. Nah, oh, not trying formula when she puts Oke, wait teman-teman. Ini pakai if kan. Kemudian ini oke. Nah, kurang satu ternyata. Kurung buka teman-teman. Itu aja. Oh, masih ada yang kurang. Oke, ada yang kelebihan ternyata kurung tutupnya gitu ya. Jadi cara bacanya itu teman-teman. Nah, tadi juga jangan lupa lihat dulu kurung bukanya, kurung tutupnya. Itu karena ngaruh juga. Tadi kan kita error sebenarnya. Yang paling penting itu teman-teman bukan ketika gak ada error. Justru teman itu bisa ketika eh, ada error, keterangannya teman-teman tahu errornya di mana gitu. Itu sih yang paling challenging ya buat kita semua. Nah, ini cara bacanya adalah lihat biaya servis ditambah gitu kan. Ngecek dulu nih VLOOKUP kode servis ini tuh dari tabel ini. Ketika dia tipe vendornya itu eksternal gitu kan, ngecek dulu, maka biaya servis dikali 5%. Selain itu, kalau dia false dia 0% gitu ya. Jadi tadi biaya servis ditambah admin. Nah, kalau dia eksternal dia dapat admin, ada tambahan admin 5%, kalau enggak dia nol. Gitu teman-teman. Nah ini lihat dia ada tambahan admin nih. Tadinya 450 jadi 472 karena dia tipenya tuh dia apa SRV02. Berarti dia eksternal teman-teman gitu ya. Jadi dia tambahan 5% gitu. Yang ini juga tepat teman-teman lihat. Kecuali yang tetap dia berarti internal gitu ya. Cek lagi aja gitu ya teman-teman. Jangan lupa dan kalau ada error kayak tadi jangan panik, jangan takut, itu normal gitu. Yang penting teman-teman tenang dan bisa tahu errornya di mana biar teman-teman bisa fix di situ gitu, benerin. Nah, mungkin itu aja teman-teman yang bisa aku sampaikan. Semoga bermanfaat dan kalau ada pertanyaan atau mau konsultasi bisa disampaikan aja di kolom komentar, teman-teman. Jangan sungkan, jangan ragu. Dan kalau teman-teman mau coba latihan dengan contoh soal yang udah aku bahas hari ini dan juga sebelum-sebelumnya, teman-teman bisa klik aja link yang ada di deskripsi. Di situ ada kumpulan soal yang lengkap banget dan juga pembahasannya. Jadi teman-teman bisa cek aja. Atau kalau teman-teman mau belajar bareng aku di online course ya, teman-teman juga bisa klik
link ada di deskripsi juga ada online course Excel dari dasar sampai medium, sehingga ketika teman-teman lihat pembahasan soal kayak gini, teman-teman udah punya insting atau intuisi yang bagus ketika oh ini pakai fungsi apa, ini pakai rumus kayak gimana gitu ya teman-teman. Oke, itu aja dari aku. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe biar aku makin semangat lagi nih bikin video-video lainnya. So, see you teman-teman. Sehat selalu. Terima kasih.